Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat, dahsyat, Allahu Akbar. Siap belajar? Siap. Mana siapnya? Siap belajar? Siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Bapak minta ada yang mau ke depan untuk memimpin doa? Boleh dan ke depan. Kita berdoa dulu, ya. Jika berdoa, Hal. tangannya diangkat, Hal. kepala ditundukkan, Hal. berdoa dimulai. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Jika dilihat ada 2 kursi yang kosong, siapa yang tidak sekolah? Farah sama Khaira. Kenapa nggak sekolah? Iya, sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit semoga cepat sembuh. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut lagi ke pembelajaran, rapikan dulu pakaiannya. Rapikan pakaiannya dan posisi duduknya harus tegak supaya aliran oksigen dan darah mengalir lancar ke tubuh kalian sehingga tidak mudah ngantuk. Oke. Untuk posisi duduk sudah seperti ini ya, karena akan disesuaikan nanti dengan kelompok waktu kita akan belajar. Baik, untuk mengecek semangat kita tepuk-tepuk semangat dulu, siap? Siap. Siap? Siap. Oke, siap. Tepuk semangat. Oke, bagus. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita terhadap tanah air kita Indonesia, ya kita nyanyikan dulu salah satu lagu nasional. Lagu nasionalnya lagu Halo Halo Bandung. Hafal?
Masa orang Bandung nggak hafal ya? Siap, kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3 semuanya. Ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Coba di antara kalian siapa yang masih ingat pembelajaran IPAS kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, Radin? Tentang lapisan bumi. Tentang lapisan-lapisan bumi. Bagus. Lapisan-lapisan bumi itu ada apa aja? Ya, Tim. Litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Bagus, ada yang masih ingat. Ada lagi? Ada kan? Siklus air, oke. Alhamdulillah, ada beberapa yang masih ingat ya. Mudah-mudahan yang lain juga tidak lupa. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari, kita masuk ke bab baru yaitu tentang tubuh kita. Tubuh kita, apa yang ada di dalam tubuh kita, apa kebiasaan yang biasa kita lakukan sehari-hari, yang organ-organ yang ada dalam tubuh kita itu bekerja yang apa saja, kita akan mempelajarinya hari ini. Ada satu ciri, Bapak mau bertanya dulu nih, siap-siap, fokus. Ada satu ciri yang paling membedakan antara kita yang hidup dengan orang yang mati. Apa? Yang membedakan? Ada yang tahu? Ya? Betul? Tidak bernapas. Ya, bernapas. Ada yang sadar kita bernapas berapa kali dalam sehari? Coba. Sebelum kita lanjut ya, Bapak minta kita menghitung napas diri kita sendiri selama 1 menit. Coba, 1 menit dimulai. Coba, berapa kali kita bernapas? Coba, berapa kali? Sudah 1 menit? Kurang lebih berapa kali? Ya. Kita bernapas kurang lebih 30 sampai 40 kali dalam 1 menit. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi kita tahu ya, sekarang kita mau belajar tentang apa? Tentang bernapas. Kita masuk ke pembahasan pembelajaran hari ini. Kita saksikan dulu video ya. Bapak sudah menyiapkan ini video pembelajaran. Silahkan kalian simak dengan baik. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri
berdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipa. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipa. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk mengairi udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipa. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Aku tahu, gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipa? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipa, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipa, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipa. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lola. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya.
biar terlalu hening, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Oke. Jadi kita hari ini tahu ya, kita mau belajar tentang apa. Tadi sudah ada salah satu teman kalian yang menjawab bahwa hari ini kita akan belajar tentang bernafas. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menyebut-nyebutkan organ-organ yang ada di dalam sistem pernapasan. Apa saja organ-organnya, apa saja fungsi-fungsinya, bagaimana apa saja yang bisa menyebabkan rusaknya organ-organ tersebut, dan bagaimana cara menjaga kesehatan organ-organ tersebut yang ada di dalam sistem pernapasan. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Untuk belajarnya akan gimana aja Pak? Bapak sudah siapkan beberapa lembar-lembar kerja yang harus kalian nanti selesaikan. Ada lembar tes tulisnya, dan ada juga tugas kelompoknya yang nanti akan dipresentasikan. Siap? Mana suaranya? Siap? Siap. Baik. Bapak akan jelaskan terlebih dahulu yang video yang tadi. Jadi sistem pernapasan kita itu, nah, Bapak akan jelaskan lebih rincinya dalam PowerPoint ini. Baik, siap menyimak? Siap? Ya. Oke. Kita tepuk-tepuk Atama dulu. Atama, Atama, Atama. Belum. Atama, Atama, Tabako, Tabako, Tabarinda. Oke. Siap menyimak? Oke. Untuk yang pertama, ya, bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari? Yang mana yang tadi Bapak sudah sebutkan di awal, bahwa bernapas adalah ciri yang pertama yang membedakan antara organisme yang hidup dan yang tidak hidup, yang sudah mati. Bagaimana cara kerjanya, bagian-bagiannya, proses pernapasannya, gangguan dan cara memelihara organ pernapasan. Nah, tadi kan sudah lihat di video pembelajarannya. Mula-mula alat pernapasan yang paling terlihat yaitu apa? Hidung. Semuanya punya hidung? Nah, pasti punya. Cuman bedanya mungkin ada yang langsung, ada yang tidak. Cuma bagian-bagian sendiri-sendiri ya. Selanjutnya, udara masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam paru. Kemudian masuk ke taring. Kemudian masuk ke trachea. Dan masuklah ke organ inti yang ada di dalam tubuh kita. Organ inti di dalam sistem pernapasan yaitu paru-paru. Yang mana paru-paru ini memiliki 3 bagian. 1 bronkus, 2 bronkiolus, 3 alveolus. Jadi ketiga organ ini adalah bagian-bagian dari paru-paru. Nah, seperti ini. Ya, tadi sudah ada di penjelasan videonya. Hidung. Nah, sebelum ke laring ada faring dulu ya. Sebelum ke laring ada faring dulu. Jadi faring itu kayak bentuknya itu kayak pipa yang mengatur
apakah ini udara, apakah makanan. Kalau makanan masuknya berarti ke sistem pencernaan, kalau udara nanti dimasukinya ke paru-paru. Nah, yang mengaturnya itu faring. Nah, kalau laring ini pangkal trakeanya, pangkal tenggorokannya. Trakea itu yang panjangnya kemudian masuk ke paru-paru. Nah, dari mulai dua jalur ini. Nah, ini udah masuk ke paru-paru. Ini bronkus, bercabang lagi dari bronkiolus. Dan di ujung-ujungnya kayak ibaratnya kayak daun-daun. Daun-daunnya itu disebut alveolus. Nah, tadi sudah disebutkan di video ya, di hidung kita itu terjadi penyaringan debu. Jadi dalam hidung ada rambut-rambut. Ada rambut-rambut yang fungsinya menyaring debu-debu dan kotoran. Yang kedua, hidung juga berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Itu fungsi hidung. Selanjutnya faring. Nah, begitu udara masuk melewati hidung yang sudah bersih karena debu-debunya sudah disaring oleh rambut-rambut yang ada di dalam hidung, udara akan masuk melewati faring. Di sini juga ada pita suara. Kalau kita bersuara ada yang bergetar, nah faring itu di situ. Kalau kita bersuara, nah ini ada yang bergetar, itu posisi faring itu di situ. Nah, setelah faring nanti akan masuk ke laring. Nah, kalau laring itu kayak pintu gerbangnya, jadi ujungnya dari tenggorokan atau dari trakea. Agar makanan dan minuman tidak masuk ke paru-paru. Jadi laringlah yang melindungi paru-paru kita ini dari makanan atau minuman yang kita makan, yang kita minum, supaya tidak masuk ke paru-paru. Nah, selanjutnya ada trakea. Nah, trakea ini yang panjangnya. Jadi bentuknya pipa yang panjang yang menjadi penghubung antara golongan organ-organ yang ada di atas dan paru-paru. Nah, ini ada yang namanya trakea. Nah, di dalam trakea ada yang disebut epiglotis, berupa tulang rawan yang sangat tipis sebagai pembatas antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Jadi sangat tipis ya, sebuah kekuasaan dari Tuhan. Padahal penghubung pembedanya itu sangat tipis, tapi bisa membedakan mana makanan, mana udara. Kalau tercampur ya itu jadi penyakit. Kalau misalkan itunya rusak, nah itu jadi penyakit. Nah, kita masuk ke paru-paru. Paru-paru bagian intinya itu ada 3 yang tadi kita sebutkan. 1 bronkiolus, 2 bronkus, 2 bronkiolus, 3 bronkus itu batang yang membedakannya kayak huruf V. Ini bronkiolusnya, cabang-cabangnya. Lalu alveolus itu gelembung-gelembung yang nantinya terjadi tempat pertukaran oksigen dan CO2. Bagi yang belum tahu ya, O2 itu adalah istilah kimia dari oksigen. Kalau CO2 karbon dioksida. Nah, diafragma selanjutnya ada istilah yang disebut diafragma. Diafragma itu adalah otot yang terletak di antara paru-paru. Berfungsi membantu kita dalam menarik dan menghembuskan nafas. Nah, saat menghela nafas, diafragma akan bergerak ke bawah. Menghela nafas menarik ya, menghela nafas itu menarik ya. Menghela itu menarik. Berarti paru-paru mengembang atau mengempis? Mengembang karena udara masuk. Dan saat kita mengeluarkan nafas, keluarkan menjadi mengempis kembali.
karena otot diafragmanya menjadi rileks, menjadi posisinya kembali ke semula lagi. Nah, coba kita latihan sama-sama. Siap? Kita tarik nafas. Nah, terasa mengembang. Nah, itulah di dalam, bayangkan di dalam paru-paru kita itu sedang terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah kita keluarkan, nah, dan posisi dada kita kembali mengempis, karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Baik, selanjutnya proses pernapasan. Ya, yang tadi sudah Bapak sebutkan di awal gambarannya. Ini lebih rinci lagi. Nah, setelah udara masuk ke bronkus, masuk ke bronkiolus, masuk ke alveolus. Nah, di dalam alveolus ini terdapat pembuluh udara yang nantinya mengangkut oksigen yang masuk, yang nantinya disebar ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh, kita kan ini organ di dalam tubuh kita ini bekerja setiap hari. Ada yang mencerna makanan, ada yang mengeluarkan keringat dan sebagainya. Semuanya itu membutuhkan tenaga sehingga menghasilkan karbon dioksida. Dan ada pembuluh darah yang bertugas mengangkut ke sini lagi. Nah, jadi CO2-nya keluar, O2-nya masuk ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Seperti itu. Nah, itu pembuluh darahnya, pembuluh darah kapiler. Oke, supaya kita ceria ya, Bapak coba buat suatu nyanyian. Tahu lagu naik ke gunung? Tahu lagu naik ke puncak gunung? Hidung, faring, laring, trakea masuk ke paru-paru. Siap semuanya? 1, 2, 3. Hidung, faring, laring, trakea masuk ke paru-paru. Sekali lagi. Hidung, faring, laring, trakea masuk ke paru-paru. Bronkus, bronkiolus dan juga masuk ke alveolus. 1, 2, 3. Bronkus, bronkiolus dan juga masuk ke alveolus. Nanti pas penampilan presentasi itu dinyanyikan ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita sebelum ke mengerjakan LKPD, ada yang mau ditanyakan? Ya, Bella. Apa yang terjadi terhadap paru-paru orang yang tenggelam? Apa yang terjadi terhadap paru-paru orang yang tenggelam? Coba, mungkin sebelum Bapak jawab, di antara teman-teman ada yang mau menjawab? Ya, Bella. Paru-parunya akan kemasukan air sampai sulit bernapas, Pak. Oke, bagus. Paru-parunya akan kemasukan air sampai sulit bernapas. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Zakir. Akan kekurangan oksigen, Pak. Akan kekurangan oksigen, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Hilal. Bisa mati, Pak. Bisa mati. Betul, bisa mati? Ya, oke, betul ya. Jawabannya tepuk tangan untuk yang berani menjawab. Betul sekali. Saat kita tenggelam, jangan tenggelam ya. Saat kita berada di ruangan yang tertutup, yang mana kurang oksigen, kita mulai akan menghadapi pusing sampai stok oksigen berkurang
sampai kita tidak bisa bernapas dan akhirnya meninggal. Apalagi ini di dalam air. Kita mungkin mampu menahan napas mungkin hanya 1 menit paling lama, karena di dalam air itu kan pasti panik, pasti kita mengeluarkan banyak tenaga. Betul sekali yang tadi disebutkan. Awal-awal kita akan menahan napas, kekurangan oksigen, air masuk ke dalam hidung, air masuk ke faring, laring, masuk ke paru-paru. Mungkin kalau paru-parunya masih sedikit yang kemasukan airnya, keburu ketolong, mungkin bisa masih diselamatkan. Tapi begitu paru-parunya mulai penuh dengan air, apalagi 5 menit saja terlambat untuk ditolong, bisa menyebar ke organ-organ yang lain, ke jantung, ke otak. Otak, jantung sudah kena, menyebabkan fungsinya berhenti dan berhentilah berdetak dan meninggal. Kayak kata-kata hilal, mati, bisa mati. Baik. Selanjutnya kita bagikan lembar-lembar kerjanya. Tapi Bapak juga ini membawa sebuah contoh alat peraga. Jadi lembar tesnya ada. Yang tadi tes nyanyiannya ada. Bagi AATT yang mungkin terbiasa belajarnya harus ada nyanyian. Dan mungkin AATT yang kinestetik, yang selalu ingin membuat percobaan, ingin melakukan eksperimen, Bapak juga sudah siapkan alat-alatnya. Jadi nanti bisa dikerjakan bareng-bareng kelompoknya dan nanti dipresentasikan. Bapak contohkan dulu ya. Ini buat alat peraga aja. Tadi teh saat kita lihat ya, ini coba kalian jawab. Ini sedang apa? Bernapas atau menghela napas atau menghembuskan napas? Menghela. Mengembang, mengempis? Mengembang. Nah ini mengempis, mengembang berarti sedang menghembuskan napas. Ceritanya ini trakea dan yang 2 cabang ini yaitu apa? Ya, yang balon ini berperan sebagai apa? Paru-paru. Nah, 2 cabangnya bronkus. Nah, di dalamnya ada bronkiolus dan ada alveolusnya. Yang panjang ini apa? Trakea. Baik. Saat kerja kelompok, semuanya benar-benar harus mengerjakan dengan baik dan kerjasama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh mengandalkan di kelompok aku mah ada yang pintar, itu aja yang kerja. Tidak boleh seperti itu. Semuanya harus kerja sama. Yang ketiga, harus menghargai pendapat. Harus menghargai pendapat. Baik, sambil Bapak menyiapkan lembar kerja kelompok, coba kalian kerjakan asesmen diagnostik awal dulu untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dan pemahaman kalian selama tadi memperhatikan Bapak menjelaskan ya. Baik, sambil siapkan ya. Sambil siapkan
siapa di antara kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, kelompok 4 siapa, kelompok 5 siapa. Ya, waktunya hanya 3 menit ya untuk kalian menyelesaikan, karena itu hanya berupa puzzle. Jadi tinggal dipasang-pasangkan dengan jawaban yang sudah ada di bawahnya. 2 menit lagi. Satu menit lagi, sudah. Oke, silakan sambil mengumpulkan. Boleh diwakilkan sama ketua kelompoknya untuk mengumpulkan, sambil membawa bahan-bahan untuk pembahasan diskusi kelompoknya. Ya, silakan boleh ke depan, diwakili ketua kelompoknya saja. Kelompok 3 sudah. Baik, sambil kalian mengerjakan kelompok, Bapak akan berkeliling untuk menilai ya. Waktunya hanya 10 menit, jadi sisanya kita bisa pakai untuk presentasi.
Oh ya balonnya. Baik. Ada balon, ada sedotan, ada karet. Tinggal kalian pasangkan saja. Nanti sambil menjelaskan, sambil praktekkan sistem bernapas itu seperti apa, organ-organnya, fungsi-fungsinya, itu juga sudah cukup. Bapak akan berkeliling sambil melakukan penilaian ya. Siapa yang aktif, siapa yang kurang aktif, siapa yang mendominasi di kelompoknya, dan siapa yang banyak mengeluarkan pendapat dan yang lainnya harus bisa menghargai pendapat. Baik. Nah, Bapak bantu ya cara memasukkan balon ke sedotannya. Masukin dulu ke penghujung ininya, yang bercabangnya, yang bisa dibelokinnya. Set, masukin. Nah, langsung dikaretin. Nah, jadi seperti ini. Ini juga sudah cukup. Ini bisa dibantu dipegang. Oke, 2 menit lagi kita mulai presentasi ya. Presentasikan eksperimennya, percobaannya, juga presentasikan ya. Oke, bentar. Iya.
Baik, 2 menit lagi kita mulai. Satu menit lagi. Baik, silakan kelompok 1 boleh ke depan. Bawa hasil kerja kelompoknya. Silakan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan yang di depan ini jelaskan sambil praktekkan alur bernapas itu seperti apa, mulai dari mana, masuk ke mana, sampai keluar lagi. Ya, itu sedang apa? Ya, itu sedang mempraktekkan apa? Nah, itu mengembang atau mengempis? Berarti lagi apa? Menghirup nafas. Oke, kalian perhatikan ya. Lagi menghirup nafas. Dari mana menghirup nafas itu? Dari hidungnya. Ada hidungnya? Ya, masuk ke paring, lanjut ke tarik, lanjut ke ya, ada trakeanya di situ. Langsung masuk ke paru-parunya, ada berapa di situ? Ya. Coba kalau mengeluarkan nafas jadi gimana posisinya? Betul seperti itu, betul? Yang lain? Bapak minta umpan baliknya dari yang lain? Gimana? Penampilannya? Presentasinya sudah betul? Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk kelompok 1, boleh duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? Oke, silakan boleh kelompok 4. Ya, cukup presentasikan saja saat menghirup, saat menghembus, menghirup mulai dari mana dan sampai keluar lagi. Itu saja cukup. Cek. Ayo, kita harus berani berbicara. Yang lain siap-siap menanggapi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nafas. Menghela nafas itu awalnya dari mana sampai mana? Coba selesaikan. Dari hidung, kemudian jadi hembuskan keluarkan. Jadi gimana posisinya? Betul? Yang lain betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, coba nyanyikan lagu yang tadi. hidung, laring trachea, masuk ke paru-paru, bronkus, bronkiolus dan juga masuk ke alveolus. Oke, bagus. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok mana lagi yang siap? Oke, silakan boleh kelompok 3. Ya, maju. Siap semuanya, perhatikan. Stop. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Hembus, hela nafas. Nah, itu dari mana? Masuk ke mana? Saya bagus. Langsung hembuskan lagi. Jadi gimana posisinya? Oke, jadi mengerti lah, mengerti. Betul? Oke, coba nyanyikan lagu yang tadi. 1, 2, 3. Laring trachea, masuk ke paru-paru, bronkus, bronkiolus dan juga masuk ke alveolus. Oke. Tepuk tangan semuanya. Boleh duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Silakan kelompok selanjutnya. Oke, boleh kelompok 5. Cek, memang harus keras gitu. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem pernapasan manusia. Ya, coba jelaskan itu sedang apa? Ini
Organ-organ apa saja yang bekerja di situ? Ada hidung, paling, trakea, terus masuk ke paru-paru. Oke. Paru-paru bercabang. Ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Betul? Oke. Coba nyanyikan alur-alurnya. Semuanya ikut tepuk tangan. Oke. Terima kasih kelompok 5. Boleh duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tepuk tangan keren kan? Kita tepuk tangan keren dulu untuk semuanya yang sudah hebat untuk mengerjakan pembelajaran hari ini. Tepuk tangan keren. Wow, keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren asik. Oke. Ya, gak apa-apa. Baik, sebelum Bapak tutup, coba apa yang ingin kalian tanyakan? Ada yang masih belum paham? Silakan boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Jadi apa? Organ-organ pernapasan nanti ada apa aja? 1, hidung, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana bronkus, bronkiolus, alveolus itu termasuk ke dalam organ paru-paru. Jadi paru-parunya itu ada 3. Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah sistem pernapasan kita bekerja. Di dalamnya ada organ-organ yang bekerja, yaitu mulai dari hidung, faring, laring, trakea, masuk ke paru-paru. Paru-paru itu ada 3 bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang mana semuanya itu bekerja setiap hari, setiap detik, walaupun tanpa kita sadari. Semua organ itu bekerja untuk membantu kita beraktivitas sehari-hari. Baik, untuk menambah lagi, menguatkan lagi ke pengetahuan kalian, kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran hari ini, Bapak akan bagikan tes evaluasi mandiri yang harus kalian selesaikan per orang ya. Jadi ini tugasnya per orang. Baik, waktunya hanya 5 menit. Nah.
Ya, ya, di gambar sederhana saja. Buat gambar sederhana. Baik, silakan yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, boleh mulai dikumpulkan. Ya, waktunya habis, selesai sudah selesai, boleh dikumpulkan. Ya, silakan boleh.
Penjadinya mana? Yang Kan gampang. Baik, terima kasih semuanya. Kita tepuk keren lagi, tepuk keren. Oke, semuanya hebat, semuanya semangat. Bisa mengerjakan sampai beres. Nanti setelah memeriksa, tindak lanjutnya bagi yang nilainya tinggi, nanti akan Bapak berikan pengayaan berupa lanjutan tugas tambahan yang bisa kalian nanti tambah referensi dari perpustakaan atau dari video. Untuk yang kurang, nilainya kurang dari KKM, nanti akan Bapak berikan tugas tambahan juga, yaitu remedial. Ya, bisa nanti mengerjakan tugas yang ada di buku atau nanti juga bisa diminta untuk sama Bapak menonton video pembelajaran di rumah masing-masing. Siap? Ya, gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Seru? Oke. Ada tes tulisnya ada? Ada tes menyanyinya ada? Ada tes eksperimennya ada? Gimana, seru? Coba. Ada yang bisa menyampaikan, kalau misalkan nanti kalian pulang ke rumah, terus ayah dan bunda kalian nanya, tadi A atau Teteh belajar apa di sekolah? Coba ada yang bisa jawab nggak? Oke, silakan Radin. Kita belajar tentang sistem pernapasan, Pak. Bapak, ternyata kita bernafas itu tidak terjadi begitu saja, tapi ada organ-organ yang bekerja di dalamnya, dan organ-organ ini harus dijaga kesehatan. Oke, betul? Ya, mudah-mudahan semuanya juga bisa ya. Bisa merefleksikan pembelajaran hari ini. Nanti pulang ke rumah mungkin ditanya sama saudaranya, akan bisa menjawab dengan seperti itu. Ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir sudah selesai. Kita tutup dengan doa, tapi sebelumnya Bapak akan berikan kisi-kisi untuk materi selanjutnya. Setelah kita belajar sistem pernapasan, selanjutnya nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Tentang apa? Sistem pencernaan. Setelah pernapasan kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Baik, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih adik-adik semuanya sudah hebat memperhatikan dan menyelesaikan segala tugas. Kita tutup dengan doa. Istilah dan Siap. doaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.